Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar pelan-pelan mengenai kalkulus. Jadi, apa itu kalkulus? Kalkulus itu merupakan cabang dari matematika lanjut, khususnya yang menjelaskan konsep mengenai limit, turunan, integral, serta deret tak hingga. Bukunya sudah disiapkan ini sebagai basic foundation ya, basic untuk mendalami ilmu matematika. Oke, kita langsung masuk saja kepada bab pendahuluan, yakni sistem bilangan real. Jadi apa itu bilangan real? Bagaimana bilangan itu terbentuk? Tapi sebelumnya kita harus mengenal dulu macam-macam bilangan, kemudian dari macam-macam bilangan kita langsung kaji satu persatu secara pelan-pelan. Nanti dari situ harapannya nanti akan ketemu, oh ini ternyata yang disebut sebagai bilangan real. Oke, langsung masuk pada macam-macam bilangan. Yang pertama kita ketahui ada bilangan asli yang memiliki bentuk 1, 2, 3, 4, 5, itu disebut dengan bilangan asli. Nah, kemudian bilangan asli ini dipecah menjadi beberapa bagian. Di antaranya yang pertama ada bilangan genap 2, 4, 6, 8. Kemudian ada bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian dari ciri khas dari bilangan asli itu ada dua, yakni yang pertama itu bilangan prima. Bilangan prima itu bisa dikatakan sebagai bilangan yang hanya bisa dibagi oleh satu atau dirinya sendiri. Semisal 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian ada juga bentuk dari bilangan asli itu bisa dibagi lebih dari 2 atau disebut dengan bilangan komposit. Semisal 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dari corak bilangan asli ini itu ada lagi yang disebut dengan bilangan pecahan. Nah, bilangan pecahan contohnya 3/4, 7/8, 6/4, atau bilangan pecahan itu bisa didefinisikan sebagai bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah anggota bilangan asli dengan B tidak sama dengan 0. Ini perlu digarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan bilangan pecahan itu ditunjukkan melalui bilangan asli. Nah, perlu digarisbawahi bahwa bilangan pecahan dapat dituliskan dalam bentuk A per B, di mana A dan B adalah anggota bilangan asli. 1, 2, 3, 4 anggota dari bilangan asli. Karena apa? Karena 0 itu termasuk bilangan lain, atau disebut juga dengan bilangan 0. Nah, seperti itu. Lah kemudian ketika kita jajarkan antara bilangan 0 dengan bilangan asli, itulah yang disebut sebagai bilangan cacah yang memiliki komposisi mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan tak hingga. Dari sini kita tahu bahwa bilangan cacah selain 0 itu memiliki nilai positif. Tentunya pasti ada yang memiliki nilai negatif, dan itulah yang disebut dengan bilangan negatif. Kemudian ketika bilangan cacah dan bilangan negatif itu kita jajarkan, kita urutkan, maka akan membentuk suatu bilangan baru, mulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga, atau kita sebut sebagai bilangan bulat. Nah, kita ketahui komposisi dari bilangan bulat itu mulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nah, dari sini kita
Coba antara deretan angka 1 dengan yang lainnya itu memiliki yang namanya rentan. Nah, semisal antara 0 sampai dengan 1 ini kan pasti memiliki rentan tuh. Dan rentannya itu banyak sekali ini. Rentan antara 2 sampai 3 ini juga memiliki rentan. Oke, kita langsung saja masuk kepada contoh. Semisal kita mengambil rentan antara 1 sampai dengan 2. Apa yang kita dapatkan dari nilai 1 sampai dengan 2? Kita mendapatkan nilai 1,5, yang mana 3/2 itu adalah bentuk pecahan dan 1,5 adalah bentuk desimal. Selain itu kita juga menemukan nilai lain, yakni 5,3 atau 1,6666. Kemudian kita juga menemukan 8/6 atau 1,33333. Dan kita juga menemukan nilai akar 2. Nah, nilai akar 2 atau 1,41421356 dan seterusnya. Lah, apa sih bilangan-bilangan itu? Dari antara 1 sampai dengan 2 atau 2 sampai dengan 3. Nah, dari rentan itu kita menemukan dua bilangan baru. Yang pertama ada bilangan rasional, yang kedua ada bilangan irasional, seperti itu. Oke, kita masuk pada bilangan rasional. Lalu apa itu yang disebut dengan bilangan rasional? Bilangan rasional itu dapat dituliskan dalam bentuk M per N, di mana M dan N adalah anggota bilangan bulat dengan N tidak sama dengan 0. Di sini perlu digarisbawahi bahwa di mana M dan N itu adalah anggota bilangan bulat. Itulah yang disebut dengan bilangan rasional. Seperti contohnya apa bilangan rasional? 3/4, negatif 7/6, 8/6, dan seterusnya. Pokoknya suatu bilangan ketika dia bisa dirubah menjadi bentuk pecahan, itulah yang disebut dengan bilangan rasional. Dengan N tidak sama dengan 0 tentunya. Itulah yang disebut dengan bilangan rasional. Segala bentuk bilangan ketika dia bisa dirubah menjadi pecahan bilangan bulat itu disebut sebagai bilangan rasional, seperti itu. Nah, sedangkan bilangan irasional itu kebalikannya. Bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk M per N, di mana M dan N adalah anggota bilangan bulat dengan N tidak sama dengan 0. Kebalikan dari bilangan rasional itu adalah irasional. Bilangan-bilangan tersebut itu tidak bisa dijadikan dalam bentuk pecahan bilangan bulat. Sedangkan bilangan rasional itu bisa dirubah menjadi bentuk pecahan bilangan bulat. Nah, seperti contohnya gini. Kita ketahui bahwa nilai dari 3/4 itu adalah 0,75. 0,75 itu kan bisa dirubah jadi 3/4. Dan negatif 7/6 itu sama dengan 1,666666. Ini adalah bentuk desimal, ya kan? Ini adalah bentuk desimal, ini adalah bentuk pecahan. Dan juga 8/6 atau sama dengan 1,33333. Kita lihat pada kasus bilangan irasional, coba. Nah, akar 2. Akar 2 ini itu memiliki nilai desimal. Nilai desimal dari akar 2 itu ini. Ya kan? Nilai desimal dari akar 2 adalah 1,41421 dan seterusnya. Dalam artian bentuk ini itu tidak bisa dirubah menjadi bentuk pecahan. Semisal juga akar 3. Akar 3 itu memiliki nilai 1,73220508007 dan seterusnya. Itu juga termasuk kategori bilangan rasional. Kenapa? Karena apa? Karena bilangan tersebut itu tidak bisa dirubah menjadi bentuk pecahan. Yang jadi
Pertanyaan adalah apakah setiap bilangan desimal bisa dirubah menjadi bentuk pecahan? Nah, tentunya tidak semuanya. Karena ada beberapa kasus-kasus tertentu bahwa bilangan-bilangan tersebut itu tidak bisa dijadikan bentuk pecahan bilangan bulat tentunya. Lah, kemudian ambil contoh lagi ada nilai pi. Ya. Pi itu sama dengan 3,141592656 dan seterusnya. Dan ini juga termasuk pada kategori anggota bilangan irasional. Karena apa? Karena bentuk desimal ini 3,14 dan seterusnya ini tidak bisa dijadikan dalam bentuk pecahan bilangan ulat. Kemudian eksponensial dengan nilai 2,71 ini tidak bisa dijadikan sebagai bentuk pecahan bilangan bulat. Sebagai kesimpulannya, bahwa anggota bilangan irasional itu tidak bisa disederhanakan, sedangkan bilangan rasional itu bisa disederhanakan. Kemudian kita sudah mengetahui nilai dari bilangan bulat mulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga, beserta juga ciri khas rentan antara 0 sampai 1 atau 1 sampai 2. Itulah yang disebut dengan bilangan real. Nah, jadi bilangan real itu mulai dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Nah, jadi nilai-nilai di sini itu termasuk juga anggota bilangan-bilangan real. Oke, sampai di sini kita mengenal macam-macam bilangan. Lah, meskipun masih banyak sekali bilangan-bilangan lain yang memiliki sifat atau keunikan-keunikan sendiri, semisal bilangan imajiner, bilangan kompleks, biner, dan lain-lain. Tapi yang perlu ditekankan adalah bahwa bilangan-bilangan tersebut itu berfungsi untuk mengukur sesuatu yang belum diketahui nilainya. Semisal gini, ketika kita memiliki tali panjang, dan kita juga memiliki tali pendek. Kemudian tali-tali itu kita gabungkan. Lalu apa yang dihasilkan? Ya tidak jelas, otomatis. Tali panjang ditambah tali pendek sama dengan kita nggak menemukan jawaban di situ. Oleh karena itu perlu adanya bahasa baru atau simbol-simbol baru sebagai penjelas suatu makna. Ya, sedikit tambahan. Ini ada Richard Dedekind. Richard Dedekind ini seorang matematikawan Jerman ya. Seorang matematikawan Jerman, ia mengatakan bahwa kita dibenarkan dalam menyebutkan bilangan sebagai ciptaan bebas dari pikiran manusia. Oke, sebagai penutup, bahwa salah satu fungsi bilangan adalah untuk mengukur panjang. Akan tetapi tidak semua panjang bisa diukur dengan bilangan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.